Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Sihalmari Tumanulang dengan NIM H1A 1201211. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mempresentasikan sebuah hasil dari makalah kami yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan dosen pengampunya ialah Pak Nicaya Lega, SIP, MIP. Kita lanjut untuk memasuki slide yang kedua, yaitu CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, seperti aspek ekonomi, hukum, serta etika dan kontribusi pada isu sosial yang sifatnya memberikan kontribusi di dalam kepedulian dan pengembangan terhadap beberapa aspek yang sudah dijelaskan. Hal ini menurut Karol di dalam Unang pada tahun 2011. CSR sendiri juga sudah digunakan pada tahun 1970-an oleh John Elkington dengan mengembangkan tiga komponen aspek penting: sustainable development, yakini economic growth, environmental protection, and social equity, yang digagas juga pada The World Commission on Environment and Development dalam Brundtland Report pada tahun 1987. Menegaskan bahwa Elkington mengemas CSR di dalam tiga fokus yang biasa disingkat dengan 3P, yaitu Profit, Planet, dan juga People. Dijelaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka ataupun profit, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan atau planet dan kesejahteraan masyarakat ataupun people. CSR sendiri juga sudah mendapatkan respon yang positif di Indonesia dari pemerintah juga. Indonesia juga hmm, bukan lagi menerapkan konsep wacana belaka terhadap CSR ini, melainkan sudah masuk ke dalam tatanan yang praktis. Dan perusahaan di Indonesia beberapa juga sudah menerapkan atau mengimplementasikan program CSR dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Adapun contoh yang kami ambil yaitu yang pertama PT Telkom. PT Telkom sendiri terfokus kepada 7 fokus bidang utama, yaitu kemitraan, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan dan bencana alam, kebudayaan dan keadapan, layanan umum, serta lingkungan. Nah, yang kedua itu ada PT Riau Pulp, sebuah perusahaan serat, bubur kertas, dan kertas yang beroperasi di Riau, memiliki beberapa program CSR, antara lain yaitu Beasiswa 2007, Taman Bacaan Kampung, Pembangunan Istana Sayap Pelalawan. Dan yang terakhir yang kami ambil sebagai contoh ialah PT Antam. PT Antam sendiri sudah menerapkan CSR dengan memberikan bantuan modal kerja untuk pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi bagi masyarakat sekitarnya. Ada juga 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu yang pertama, keterlibatan perusahaan di dalam kegiatan sosial yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas. Lalu yang kedua, keuntungan ekonomis. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder maupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kegiatan bisnis maupun suatu perusahaan. Yang tadi saya jelaskan itu merupakan 4 ruang lingkup di dalam CSR. Sekarang saya akan memberikan 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR.
Yang pertama itu ada pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat kepada kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa CSR mencakup tiga aspek utama yang penting, yang disingkat dengan 3P. Yang pertama itu ialah profit. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi-bagi dividen kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diterima untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier efek yang diharapkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu people. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan sendiri dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara perusahaan membuat aktivitas serta kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir ada planet. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan juga dapat ikut serta berpartisipasi dalam memeliharanya kualitas hidup manusia dalam jangka panjang. Nah, keterlibatan perusahaan ini merupakan sebuah partisipasi untuk dapat mencegah terjadinya bencana alam dan meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan itu sendiri. Penerapan program CSR sendiri juga merupakan bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan perilaku, pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan di dalam strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera mungkin. Nah, konsep ini juga mencakup berbagai kegiatan, serta tujuannya untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan dapat melibatkan masyarakat, baik di dalam maupun di luar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak, meskipun perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil, akan tetapi diharapkan mampu untuk dapat mengembangkan serta membangun masyarakat dari berbagai bidang. Baik, itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam penyampaian. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.